Ingat, sunnah yang akan kita bahas di sini bukan sunnah menurut ahli fiqih yang artinya satu amalan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa, nggak dosa. Bukan sunnah itu yang kita maksudkan. Atau sunnah menurut ahlul hadis yang artinya sunnah adalah hadis, bukan Al-Quran. Tetapi sunnah secara makna, secara itlak makna, secara umum adalah ajaran Nabi, tuntunan dari Nabi, syariat dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu makna sunnah secara umum. Ajaran, tuntunan, syariat, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari yang mulia ini kita dikumpulkan Allah Ta'ala di salah satu tempat yang diberkahi Allah Ta'ala, di salah satu tempat yang sangat dicintai Allah Ta'ala, yaitu masjidnya Allah. Lebih-lebih lagi saudara sekalian, kita sekarang berada di waktu yang mulia, yaitu berada di salah satu di antara bulan-bulan haram. Perlu kita ingatkan, ada 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Di dalam surat Taubah ayat 36 Allah mengatakan, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang sangat ditekankan agar kita tidak berbuat maksiat di dalamnya, bulan yang sangat ditekankan agar kita memperbanyak amal soleh di dalamnya. Sampai dahulu kala orang-orang Arab tidak berani berperang, tidak berani bertengkar
demi menghormati bulan-bulan haram tersebut. Bahkan dikatakan seandainya seseorang itu melihat si pembunuh ayahnya, misalnya ayahnya mati dibunuh seseorang, kemudian dia melihat pembunuh ayahnya tersebut, tetapi melihatnya di bulan haram, orang tersebut tidak akan mengganggu, tidak akan menyerang si pembunuh ayahnya dikarenakan menghormati bulan haram. Dan ini hikmahnya banyak. Di antaranya orang dulu ketika naik haji itu berjalan, belum ada bis, belum ada kendaraan bermotor, jalan, sehingga berangkat haji itu mulai bulan Dzulqa'dah sampai di Mekah Dzulhijjah, pulang lagi di bulan Muharram, dan ketiga bulan tersebut adalah bulan yang haram. 4 bulan tersebut adalah diterangkan Nabi dalam Bukhari Muslim, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satunya lagi Rajab Mudhar, Rajab, ya kan, bulan Rajab yang ditetapkan suku Mudhar. Dzalika dinul qayyim, kata Allah dalam surat Taubah 36 tersebut. Itulah agama yang lurus. 4 bulan yang haram yang ditetapkan oleh Rasul, itulah agama yang lurus. Karena zaman dulu ada sebagian orang-orang Arab yang merubah-rubah bulan tersebut, diundurkan, ya kan, dengan niat tertentu. Kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Berbuat buruk, berbuat haram, berbuat dosa itu dilarang dalam seluruh waktu. Akan tetapi pada waktu-waktu tertentu larangannya lebih keras, dosanya lebih besar. Demikian. Sama-sama nyolong di pasar sama di masjid, bagus mana? Sama-sama nyolong di pasar sama di masjid, bagusan mana? Nggak ada yang bagus ya? Nggak pantas, lebih nggak pantas nyolong di masjid, kan demikian. Sama-sama nyopet di pasar sama di Ka'bah sana ketika tawaf itu lebih nggak pantas. Sampai di Ka'bah temennya tawaf kok malah nyopet. Ada, itu betul ada. Lebih nggak pantas, kan demikian. Lebih nggak pantas melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya Rajab. Dan itu hak Allah. Allah melebihkan satu makhluk di atas makhluk yang lainnya. Kita ketahui makhluk yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Kan? Setelah itu para nabi dan rasul, setelah itu para sahabatnya Rasulullah SAW, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kan demikian. Kadang Allah melebihkan satu tempat di atas tempat yang lainnya. Allah lebih memuliakan tanah haram Mekah, Madinah. Tempat yang paling mulia adalah di Ka'bah, kan demikian. Lalu Masjid Nabawi di Madinah, setelah itu Masjidil Aqsa, setelah itu masjid secara umum. Masjid itu tempat yang paling barokah, tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi. Sesederhana apapun masjid, lebih mulia daripada istana, daripada villa, daripada hotel dan yang lainnya. Maka kalau Anda cari berkah, carilah berkah ke masjid. Jangan cari berkah kungkum nangkali. Jangan cari berkah di pucuk gunung, di dalam gua. Jangan cari berkah malah ke kuburan. Kuburan bukan tempat barokah. Tempat barokah adalah masjidnya Allah Ta'ala. Engkau beribadah di dalamnya, engkau akan mendapatkan barokah yang sangat besar. Allah melebihkan satu tempat dari tempat yang lainnya. Demikian juga Allah melebihkan waktu dari waktu yang lainnya. Hari Jumat hari yang terbaik. Allah memuliakan bulan Ramadan. Allah memuliakan bulan-bulan haram 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Maka
sangat disyariatkan, sangat dianjurkan di bulan-bulan ini kita melakukan banyak kebaikan, ibadah. Kita minimalisir perbuatan yang buruk. Lebih-lebih lagi ikhwan sekalian, di bulan Dzulhijjah yang akan datang, mungkin sekitar hari Kamis, ya kan? Ada keistimewaan khusus tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah, itu hari-hari yang sangat istimewa. Sampai Nabi menerangkan dalam hadis Bukhari, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amal soleh sangat dicintai Allah yang melebihi hari-hari ini. Tidak ada hari-hari yang amal soleh ketika dikerjakan di hari-hari tersebut sangat dicintai Allah yang melebihi hari-hari ini. Maksudnya apa? Ibadah, ketaatan, amal soleh yang dikerjakan di tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah itu sangat-sangat dicintai Allah. Para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, wahai Nabi, apakah walaupun dibandingkan dengan amal jihad fi sabilillah masih tetap dicintai Allah ibadah yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, iya. Walaupun dibandingkan dengan amal jihad fi sabilillah masih tetap dicintai Allah, masih tetap dicintai Allah ibadah yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan, jihad perang fi sabilillah. Antum berani maju perang? Berani enggak maju perang? Arep jawab rawani kok ya Eli. Arep jawab wani engko nek perang tenan wani apa ora? Ayo, antum berani maju perang? Kosek tat, ya kan? Nanti dulu kan. Itu orang maju perang itu betul-betul memerlukan keimanan yang sangat kuat, kesabaran yang sangat kuat, perjuangan yang sangat kuat. Wal jihadu fi sabilillah. Ya, walaupun dibandingkan dengan amal jihad fi sabilillah tetap dicintai Allah ibadah yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Illa, kecuali kata Nabi, rajulun kharaja bimali wa nafsi thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali kalau ada orang dia maju perang membawa seluruh hartanya. Ingat, seluruh hartanya. Rumahmu kamu jual, mobil kamu jual, sawah kamu jual semua, aset kamu pokoknya dijual semua, yang punya pabrik dijual untuk biaya perang. Kemudian sama sekali tidak ada yang kembali. Orangnya mati perang fisabilillah, hartanya habis untuk biaya perang. Berani? Berani kamu relakan seluruh harta kamu fisabilillah? Nah, pikir dulu. Pikirnya bukan cuma 3 kali, 4 kali, berpuluh-puluh kali, ya kan? Masya Allah. Orang maju perang bawa seluruh hartanya itu minimal baru sebanding dengan amal ibadah yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah, atau bisa di atasnya, bisa melebihi ibadah yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka itu hari-hari yang istimewa, saudaraku. 1 sampai 10 awal bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Itu hari yang istimewa, perbanyaklah ibadah. Ya kan? Di sana ada ibadah puasa Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Puasa 1 hari. Fadilahnya luar biasa, yukaffirus sanata allati qablaha was sanata allati ba'daha. Akan bisa menghapus dosa 2 tahun, setahun yang telah lalu, setahun yang akan datang. Di tanggal sebelumnya ada amalan yang luar biasa, menyembelih udhiyah, berkorban, menyerahkan pengorbanan untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu, berkorbanlah untuk Tuhanmu. Korban hanya untuk Allah, enggak boleh berkorban untuk berhala, enggak boleh berkorban untuk jin, enggak boleh berkorban untuk yang nunggu diyakini bawa laut. Gak boleh berkorban untuk yang diyakini nunggu jembatan, bawa gunung dan yang lainnya. Korban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am ayat 162, Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin."
la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal tersebut. Dan dengan hal itulah aku diperintah Allah dengan tauhid. Allah memerintahkan Nabi untuk mentauhidkan Allah. Allah memerintahkan Nabi untuk mendakwahkan at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah, berkorban hanya untuk Allah, mempersembahkan pengorbanan hanya untuk Allah. Itulah agama yang benar. Ya kan? Seorang muslim dilarang berkorban untuk selain Allah. Seorang muslim berkorban kapan? Setahun sekali, tanggal 10 bulan Dzulhijjah atau ayam tasyrik, 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Korbannya dengan apa? Bukan dengan sembarang hewan. Masa korban kok dengan cuman pitik cemani, ayam ireng mulus cemani, korbankan untuk jin. Masa korban kok dengan kada buntutnya sing nyawang, atau korban dengan kucing bangtelon sing lanang. Nah, ini biasanya korban untuk jin. Seperti itu. Korbannya orang mukmin, masya Allah, dikhususkan Allah. Dengan unta, dengan sapi, atau dengan kambing, sifatnya pun khusus yang sudah musinnah. La tadbahu illa musinnah, kata Nabi. Jangan kau sembelih kurban melainkan yang sudah musinnah. Kalau unta sudah genep 5 tahun, kalau sapi sudah genep 2 tahun, kalau kambing sudah genep 1 tahun, kecuali domba boleh jazaah itu kalau terpaksa 6 bulan. Itu kalau terpaksa nggak ada, ya kan? Selainnya harus musinnah. Kambing 1 tahun, sapi genep 2 tahun, unta 5 tahun. Sifatnya pun khusus. Gak boleh kurban kok dengan binatang yang buta sebelah. Apalagi buta semua. Nasnya itu buta sebelah, ya kan? Karena kan nasnya kan buta siji, Pak. Berarti nek buta loro lah. Nah, itu ngawur kamu, ya kan? Buta siji aja gak boleh, apalagi buta semuanya. Atau hewan yang sakit parah, atau hewan yang pincang yang parah, nggak bisa mengikuti temannya kalau berjalan, atau hewan yang sudah kurus kering, nggak ada sumsumnya. Masa korban untuk Allah kok binatangnya tok pilih ke wedhus sing jemblingen. Piye kuwi? Ya kan? Yang bagus ya, contohkan Nabi, masya Allah, Nabi nyembelih kambing yang amlahaini aqranaini, gede gemuk, ya kan? Bertanduk putih, matanya ada belang hitamnya, kakinya ada hitamnya kayak pakai sepatu, masya Allah. Ala kulli hal, seorang mukmin disyariatkan berkorban pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, mengikuti Nabi Ibrahim, mencontoh Rasulullah Muhammad SAW, bentuk bersyukur kepada Allah. Itu diantara hikmah udhiyah, menyembelih korban, kan? Bagi yang mampu tidak berkorban itu dimarahi Nabi. Ada hadis yang sahih dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nabi mengatakan, man wajada sa'atan li ayyudhahiya wa lam yudhahi fala yahdhur musallana. Siapa yang mampu korban kok enggak korban, jangan hadir di tempat sholatku, lapangan tempat sholat Idul Adha, Idul Fitri. Bayangkan, padahal mbak-mbak, ibu-ibu yang haid, ibu-ibu yang nifas, itu tetap diperintah Nabi untuk datang ke lapangan tempat sholat Nabi. Padahal ibu-ibu haid, mbak-mbak haid itu wajib nggak sholat, nggak boleh sholat, ya kan? Nggak boleh sholat ibu-ibu haid, wanita haid nggak boleh sholat, tapi tetap diperintah Nabi suruh datang ke lapangan. Lah kok ini ada orang malah dimarahin Nabi, nggak usah datang ke tempat sholatku. Siapa itu? Orang yang bakhil, lebih cinta kepada harta daripada untuk berkorban untuk Allah Ta'ala. Orang yang mampu korban tapi nggak korban. Maka khilaf ulama, ada yang mengatakan hukum korban itu sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Nah, berdasarkan hadis ini, orang mampu korban kok nggak korban, dimarahin Nabi, nggak usah datang ke tempat sholatku. Wanita haid saja diperintah Nabi datang ke tempat sholat Nabi. Lah kok ini ada orang malah
nggak boleh datang ke tempat sholat Nabi. Berarti dia melakukan pelanggaran yang luar biasa. Apa pelanggarannya? Mampu korban tapi nggak korban. Lebih cinta harta daripada taat kepada Allah Ta'ala. Contohnya Nabi Ibrahim itu, ya kan? Dalam surah As-Saffat ayat 100 dan seterusnya itu. Anak kesayangan Nabi Ismail, sangat mencintai anaknya Ibrahim itu, ya kan? Tetapi cintanya kepada Allah mengalahkan cintanya kepada Ismail. Diminta disembelih untuk dikorbankan, betul-betul dikorbankan. Udah mau disembelih itu Ismail, kemudian diganti dengan domba yang gede oleh Allah Ta'ala. Itu menunjukkan kecintaan kepada Allah mengalahkan kecintaan kepada siapapun. Ketaatan kepada Allah mengalahkan hawa nafsu kita. Itulah orang yang bertakwa, itulah orang yang beriman. Maka wajar kalau Nabi Ibrahim mendapat predikat ummatan qanitan lillah, pemimpin yang betul-betul tunduk kepada Allah, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Ta'ala. Karena beliau betul-betul taat, tunduk, patuh, betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sunnah yang akan kita bahas di sini bukan sunnah menurut ahli fiqih yang artinya satu amalan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa, nggak dosa. Bukan sunnah itu yang kita maksudkan. Atau sunnah menurut ahlul hadis yang artinya sunnah adalah hadis, bukan Al-Quran. Tetapi sunnah secara makna, secara itlaq makna, secara umum adalah ajaran Nabi, tuntunan dari Nabi, syariat dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu makna sunnah secara umum. Ajaran, tuntunan, syariat, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Al-Imam Ibn Rajab beliau mengatakan was-sunnah hiya tariqul masluku. Sunnah adalah jalan yang ditempuh. Maksudnya jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW. Wa yashmulu dzalika tamassuku bima kana alaihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah itu mencakup seluruh apapun yang ditempuh oleh Nabi, yang Nabi berpegang teguh dengan hal tersebut. Wa khulafa'ur rasyidun. Sunnah juga meliputi hal-hal yang dipegang oleh khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Minal i'tiqadi, berupa keyakinan-keyakinan, wal a'mali, perbuatan-perbuatan, wal aqwali, ucapan-ucapan. Wa hadhihi hiya sunnatul kamilah. Inilah yang dimaksud dengan sunnah. Sunnah yang sempurna. Baik itu akidah, keyakinan, baik itu amalan, baik itu ucapan yang berasal dari Nabi, kemudian berpegang teguh dengannya para sahabat Nabi, itulah sunnah. Maka sholat 5 waktu itu sunnah Nabi. Bukan maksudnya sunnah menurut ahli fikih dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan enggak dosa. Tapi sunnah maknanya secara umum, sholat 5 waktu itu sunnah Nabi. Maksudnya apa? Ajaran Nabi, tuntunan Nabi, syariat Nabi dipegang oleh para sahabat. Kan demikian. Ya? Puasa sunnah Nabi, haji sunnah Nabi, rukun Islam sunnah Nabi. Demikian juga seluruh ajaran yang diajarkan Nabi. Walaupun nanti ditinjau dari hukum fikih, apakah itu wajib, apa mustahab, apa sunnah, perlu dirinci lagi. Oh, sunnah Nabi yang berupa sholat wajib, hukum fikihnya wajib. Oh, sholat rawatib itu merupakan sunnah Nabi, ditinjau dari hukum fikih, hukumnya sunnah. Demikian. Korban itu sunnah Nabi, ditinjau dari hukum fikih, hukumnya gimana? Khilaf. Sebagian besar ulama mengatakan sunnah muakkadah, ada sebagian yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Ingat, bagi yang mampu. Seluruh syariat Nabi adalah sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, walihada kana salafu qadiman la yutlaquna isma sunnah illa ala ma yashmulu dzalika kullah. Dikarenakan hal ini, dulu as-salafus saleh, ya kan, para pendahulu kita yang saleh tidak mengitlaqkan nama sunnah, melainkan
hal-hal yang mencakup hal tersebut, baik itu keyakinan atau amalan atau ucapan yang datang dari Nabi. Itulah sunnah. Itulah sunnah. Makna ini juga diriwayatkan, didefinisikan oleh Imam Hasan, Imam Auza'i, Imam Fudail bin Iyad, ya kan? Imam Fudail bin Iyad mendefinisikan sunnah dengan makna yang seperti ini. Ya, akan kita bahas. Wajib bagi kita mengagungkan sunnah Nabi, memuliakan sunnah Nabi. Maksudnya mengagungkan, memuliakan syariat, jalan, tuntunan, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Quran yang memerintahkan hal tersebut terlalu banyak, ya kan? Misalnya firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 36, surah Al-Ahzab ayat 36. Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Enggak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan satu perkara, ya kan? Telah menetapkan satu ketetapan, lalu mereka punya pilihan yang lain dari urusan mereka. Enggak pantas. Enggak pantas orang yang mengaku beriman ketika telah mengetahui Allah dan Rasulnya telah menentukan satu perkara, menetapkan satu ketetapan hukum, lalu orang mukmin tersebut punya pilihan lain, milih hukum selain hukumnya Allah, milih ketetapan selain ketetapan Allah dan Rasulnya, milih ajaran tuntunan selain ajaran dan tuntunannya Allah dan Rasulnya. Kan? Ini gak pantas. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, siapa yang mendurhakai maksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah dhalalan mubina, sesat yang nyata. Ya kan? Orang yang memilih selain syariatnya Allah dan Rasulnya, memilih selain ajaran tuntunan selain Allah dan Rasulnya, dia telah melakukan kesesatan yang nyata. Ayat ini jelas. Surah Al-Ahzab ayat 36 ini jelas memerintahkan kita agar kita itu betul-betul mengagungkan sunnah, berpegang teguh dengan hukum, dengan syariat, dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak pantas orang mukmin itu punya pilihan lain dalam urusan hidupnya, mengesampingkan, mengalahkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa dipisahkan antara taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Sebaliknya, siapa yang menentang Rasul berarti dia maksiat menentang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak taat kepada Nabi berarti dia enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia maksiat, menentang, kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang lainnya, surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan. Ada pada diri Nabi suri tauladan, contoh yang terbaik bagi orang-orang yang dia itu mengharapkan rahmatnya Allah, bagi orang-orang yang dia itu yakin akan adanya hari kiamat di akhirat nanti, dan bagi orang-orang yang dia itu banyak berzikir, ingat, menyebut nama Allah. Siapa yang akan kita contoh kalau bukan Nabi? Siapa yang menjadi suri tauladan kita kalau bukan Nabi? Orang Islam harus bangga mencontoh Nabi. Orang Islam harus bangga mengidolakan Nabi. Panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga mengandung makna ta'zimus sunnah, mengagungkan sunnah Nabi, karena seluruh yang datang dari Nabi itu adalah sunnah dari Nabi, syariat, ajaran tuntunan Nabi. Dan demikian
Maka seorang mukmin harus betul-betul berusaha sekuat tenaga mencontoh Nabi, at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada seluruh makhluk ini. Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku Nabi lebih dia cintai, melebihi cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia. Ya kan? Tidak akan sempurna iman seorang muslim sampai mencintai Nabi melebihi cintanya kepada seluruh makhluk ini, bahkan kepada dirinya sendiri. Bukti orang yang betul-betul mencintai Nabi, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencontoh Nabi, at-ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jami' umur. Berusaha mencontoh Nabi dalam seluruh segi kehidupan dia, mengagungkan ajaran Nabi, mengagungkan syariat tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat yang lainnya surah An-Nur ayat yang ke-63. Surah An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibam fitnah aw yusibam adzabun alim. Adalah orang yang menyelisih perintah Rasulullah SAW. Ada yang menafsirkan ini perintah Allah, ada yang menafsirkan perintah Nabi. Adalah orang yang menyelisih sunnahnya Nabi, syariat Nabi, adalah dia takut tertimpa satu cobaan atau tertimpa azab siksa yang pedih. Ancaman dalam ayat ini bagi orang-orang yang dia itu menentang Rasulullah SAW, menyelisih ajaran Rasulullah SAW. Ya kan? Diingatkan dia akan tertimpa fitnah, cobaan yang berat, atau dia akan tertimpa satu siksa yang sangat pedih. Ya kan? Nanti kita sampaikan para penentang sunnah, orang-orang yang menentang ajaran Nabi, sebagian mereka diberi hukuman di dunia ini. Insya Allah nanti kita bacakan. Ada beberapa orang yang menentang ajaran Nabi secara terang-terangan di dunia ini langsung mendapatkan, merasakan siksa yang pedih. Ya kan? Langsung mendapatkan siksa yang pedih. Ayat yang lainnya, ancaman bagi orang yang menentang Rasulullah SAW. Surah Taubah ayat 63. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha. Dzalikal khizyul 'adzim. Tidakkah mereka orang-orang munafik ini tahu bahwa siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan neraka jahanam kekal di dalamnya, dan itu adalah kehinaan yang sangat besar. Orang masuk neraka itu akan mendapatkan kehinaan yang sangat besar. Apa sebab orang masuk neraka? Menentang Allah dan Rasulnya, tidak mengagungkan, tidak memuliakan sunnah ajaran jalan hidup Nabi. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya diancam dengan neraka jahanam, dan mereka mendapatkan khizyul 'adzim, kehinaan yang sangat besar. Satu ayat lagi, ayat yang sangat mulia, surah Al-Hujurat ayat 2. Perhatikan surah Al-Hujurat ayat kedua. Ini kan? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Surah Al-Hujurat ayat 2. Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengeraskan suara kepada Nabi, ya kan? Janganlah engkau mengeraskan suara kepada Nabi, ya kan? Di atas suaranya Nabi. Dan janganlah engkau mengeraskan suara kepada Nabi sebagaimana engkau mengeraskan suara terhadap salah seorang di antara kalian. Jadi bab adab, sopan santun, kalau kita berbicara kepada Nabi harus dengan suara yang sopan santun, lemah lembut. Dilarang dengan suara keras melebihi
suara Nabi. Dilarang dengan suara yang keras seperti kita ngomong sama teman kita. Ancamannya apa? Antahbata amalukum wa antum la tash'urun, akan hilang sebagian pahala amal solehmu dan kamu tidak sadar. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika menerangkan ayat ini, beliau memberikan keterangan yang sangat indah. Allah memperingatkan kaum muslimin dari terhapusnya pahala amal soleh mereka disebabkan meninggikan, mengeraskan suara kepada Nabi, melebihi suara Nabi, atau mengeraskan suara kepada Nabi seperti ketika berbicara dengan sesama mereka, dengan temannya. Mengeraskan suara kepada Nabi ini bukan pembatal keislaman, maksudnya bukan dosa yang sampai bisa menyebabkan seseorang itu hilang Islamnya, bukan, tetapi merupakan kemaksiatan, merupakan dosa. Mengeraskan suara kepada Nabi ketika berbicara itu merupakan dosa yang bisa menyebabkan hilang sebagian pahala amal saleh. Itu ketika dulu Nabi masih hidup. Pelajarannya beliau mengatakan, ya kan? Lalu bagaimana dengan orang yang dia itu lebih mendahulukan perkataan, lebih mendahulukan pendapat, lebih mendahulukan ajaran seseorang sehingga mengalahkan sunnah Nabi, sehingga mengalahkan perkataan, ajaran, petunjuk Rasulullah SAW. Bukankah orang yang seperti ini lebih pantas hilang pahala amal solehnya dan dia tidak sadar? Mengeraskan suara melebihi suara Nabi atau mengeraskan suara seperti ketika ngomong dengan temannya, diancam hilang sebagian amal solehnya. Mafhum? Lalu bagaimana dengan orang yang dia itu dengan terang-terangan mengalahkan petunjuk Nabi, dikalahkan dengan petunjuk seseorang, mendahulukan ucapan seseorang, mengalahkan ucapan Nabi? Orang yang seperti ini lebih pantas hilang sebagian amal solehnya sementara dia tidak sadar. Ayat ini memiliki faedah, kita harus betul-betul menjunjung tinggi, mengagungkan sunnah ajaran Rasulullah SAW. Petunjuk Nabi, sabda Nabi, ajaran Nabi, syariat Nabi di atas seluruh ajaran yang ada. Ya kan? Itu prinsip yang harus kita pegang. Seorang muslim harus pegang prinsip tersebut. Nggak bisa ajaran Nabi dikalahkan dengan ajaran seseorang. Syariat Nabi, petunjuk Nabi dikalahkan dengan petunjuk seseorang, tidak bisa. Akan hilang sebagian pahala ibadah kita ketika kita mengalahkan petunjuk Rasulullah SAW dengan petunjuk seseorang. Dari hadis kita bacakan beberapa hadis, di antaranya ada yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya kan? Ketika itu Nabi memberikan wasiat yang sangat menyentuh hati sehingga para sahabat meneteskan air mata. Ya kan? Kata Nabi, usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah wa in 'abdan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang mimpin kalian itu budak Habsyi, Ethiopia yang hitam itu. Budak nggak mungkin jadi pemimpin, tapi seandainya ada pemimpin kok dari budak, seandainya ada pemimpin kok dari budak, kalian harus taat kepada pemimpin. Ini pemimpin-pemimpin yang umum, pemimpin yang betul-betul nyata, yang menguasai urusan seluruh kaum muslimin, yang ngatur jalan, yang ngatur di pasar, ngatur ekonomi, ngatur semuanya. Pemimpin yang nyata, bukan pemimpin bawah tanah, punya grup sendiri, punya klub sendiri. Wah, ini amirnya ini, gubernurnya ini, menterinya ini, ning rawani ngetok. Kuwi pemimpin apa kuwi? Pemimpin yang betul-betul luhur nyata. Wah, ini jadi penguasa pemimpinnya, mengatur seluruh aturan kaum muslimin, mengatur kehidupan bermasyarakat kaum muslimin. Itu pemimpin yang betul. Selama dia muslim harus as-sam'u wa ta'ah. Taatlah walaupun yang mimpin kamu itu budak. Padahal nggak mungkin budak jadi pemimpin. Seandainya ada budak kalau jadi pemimpin, kalian harus taat. Apalagi kalau pemimpin kalian itu masih muslim, kan demikian. Di situ ada peraturan banyak sekali, tuntunan dari Nabi.
Nggak boleh jelek-jelekkan pemimpin di hadapan orang banyak. Cara menasihatinya harus dengan rahasia, gandeng tangannya, kasih nasihat. Bukan malah dihibah, dijelek-jelekkan di hadapan orang banyak. Itu bukan manhaj Islam. Ya kan? Bukan seperti itu cara menasihati pemimpin. Kata Nabi, taatlah walaupun yang mimpin kamu seorang budak yang hitam. Nabi ngasih kabar, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup setelahku di antara kalian, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Kamu akan melihat perbedaan pendapat, perselisihan yang sangat banyak, sebagaimana kita lihat pada saat ini. Ya kan? Kamu bingung, iki ya Islam, iki ya Islam, iki ya Islam, ning kok dadine beda. Ya kan? Iya. Aja bingung, merasa bingung. Ada solusinya. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Berpegang teguhlah dengan ajaranku dan ajaran khulafa'ir rasyidin, para sahabatku itu. Tamassaku biha, pegang teguh ajaran tersebut, addu wa addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah tersebut, ajaran tersebut dengan gigi geram. Gigi yang paling kuat untuk gigit itu gigi apa, Pak? Depan? Sari apa geraham? Geraham. Gigi yang paling kuat untuk gigit itu adalah gigi geraham. Ya kan? Nek perlu balung pecah. Ya kan? Maksudnya apa? Betul-betul pegang sunnah ajaran tersebut. Kamu harus dengan kuat memegang ajaranku dan ajaran para sahabatku. Addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah dalam agama itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan setiap yang bid'ah itu adalah setiap yang sesat itu di neraka. Kata Nabi, ini yang bilang Nabi ya, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Yang bilang Nabi, bukan saya cuma baca. Nabi yang bilang, Nabi orang Arab, Nabi yang paling tahu bahasa Arab. Nabi bilang setiap bid'ah itu sesat. Kok kita bilang kullu artinya bukan semua tapi sebagian. Memang secara bahasa itu bisa bermakna demikian, tapi hadis ini maknanya semua bid'ah dalam agama itu sesat. Bukan berarti ada bid'ah dalam agama yang baik. Kalau bid'ah dalam agama itu dianggap baik, nanti jadinya semua bid'ah jadi baik. Karena orang yang menciptakan bid'ah dalam agama pasti beranggapan baik. Saya kita wali ini. Kata Nabi, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu di neraka. Kalau kullu artinya bukan semua, atau artinya sebagian sesat itu di neraka. Berarti sebagian sesat ada di surga. Mumet ora kowe? Kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi, setiap bid'ah itu sesat. Kok kamu bilang sebagian bid'ah itu sesat? Sebagian berarti baik. Lalu Nabi bilang kullu dhalalatin finnar, setiap sesat itu di neraka. Kau harus ngomong ini, sebagian sesat di neraka. Berarti sebagian sesat di surga ngono. Piye kuwi? Kok dadi ruwet iki lho. Manut to, ya kan? Kata Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti para sahabat, jangan bikin-bikin ajaran yang baru dalam Islam. Itu cukup bagi kalian. Kata Nabi, ketika engkau melihat perbedaan yang banyak, perselisihan pendapat, berpegang teguhlah dengan ajaran Nabi dan ajaran para sahabat. Logika bodoh ini Pak. Sing dijamin Nabi selamat tekan swarga ku sapa? Sebagian sahabat kan demikian, secara umum sahabat. Lalu ada yang ditakyin Nabi, sebagian sahabat ahli surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 10 sahabat ahli surga. Sebagian sahabiah langsung ditunjuk Nabi ahli surga. Sebagian sahabat ditunjuk Nabi ahli surga. Bilal bin Rabah, ya kan? Logikanya ini. Nek awake dhewe kepengin selamat, kepengin tekan swarga, tutno dalane wong sing wis genah dijamin Nabi tekan swarga lah ngono.
Ikuti itu jalannya orang yang sudah dijamin Nabi masuk surga. Ikuti jalannya umat terbaik, yaitu para sahabat. Kan demikian. Umat terbaik setelah para nabi dan rasul itu para sahabat. Ya kan? Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umatku, sebaik-baik manusia itu adalah umatku. Ya kan? Lalu setelahnya sebaik-baik umat itu adalah zamanku, sebaik-baik manusia itu adalah zamanku, lalu setelahnya, kan demikian. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah zamanku. Kita ulang, ya kan? Lalu setelahnya. Baik apanya? Baik di sini maksudnya adalah baik akidahnya, baik ibadahnya, baik takwanya, baik imannya. Orang yang paling selamat jalannya setelah para nabi dan rasul adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Setelah itu muridnya sahabat tabi'in. Setelah itu muridnya tabi'in, yaitu atba'ut tabi'in. Mereka yang dijamin selamat oleh Nabi. Sebagian mereka ditunjuk langsung Nabi, ditakyin Nabi menjadi ahli surga. Kalau kita ingin selamat nyampe ke surga, ikuti jalan mereka. Dengan apa mereka beragama? Bagaimana cara memahami agama? Bagaimana cara mereka mengamalkan agama? Ibadah apa saja yang diamalkan mereka? Ikuti mereka, selamat nyampe surga. Lah kalau ibadah kamu, amalan kamu, pemahaman kamu kok beda sama pemahamannya orang yang dijamin Nabi surga? Lah terus kok surgane ngendi? Aja surgane beda karo surgane sahabat yo. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai surga. Tapi kok amalannya beda sama amalan kita ya? Kita juga ngaku sampai surga. Aja jengko surgane beda katanya. Ya kan? Bukan seperti itu, kan demikian. Kalau kita ingin nyampe ke surga, ikuti pemahaman amalan yang telah dipraktekkan oleh para sahabat, dan ini diperintahkan Nabi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib kamu berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para sahabat, ajaran khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Hadis ini jelas memerintahkan kepada kita agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, ajaran Nabi, agar kita mengagungkan, memuliakan sunnah Nabi, ajaran tuntunan Rasulullah SAW. Ucapan para sahabat kita bacakan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah SAW ya'malu bi illa amiltu bi wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri an azim. Kata beliau, aku tidak pernah meninggalkan sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi, ya kan? Melainkan aku ikut mengerjakan amalan yang dikerjakan Nabi tersebut. Dan aku takut kalau aku meninggalkan sesuatu dari ajaran Nabi, perintah Nabi, aku akan tersesat. Lihat pemahaman ahli surga. Abu Bakar Siddiq sepakat ahli surga. Gimana pemahamannya? Beliau betul-betul mengagungkan ajaran Nabi. Selalu berusaha sekuat tenaga melakukan apapun yang dilakukan Nabi. Dan beliau punya prinsip hidup, wa inni la akhsha in taraktu syai'an min amri nazib. Aku betul-betul takut kalau aku meninggalkan satu ajaran Nabi, aku akan tersesat. Dalam prinsip ini kita pegang, ya kan? Beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu takut kalau meninggalkan satu ajaran Nabi, beliau akan tersesat jalan hidupnya. Kan memang benar. Petunjuk itu didapat dengan mengikuti Nabi. Ketika orang itu meninggalkan petunjuk Nabi, ya akan tersesat. Semakin banyak meninggalkan petunjuk Nabi, semakin jauh dia tersesat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku betul-betul khawatir, aku betul-betul takut kalau aku meninggalkan satu perintah Nabi, aku akan tersesat. Al-Imam Abu Bakar Ibn Battah, beliau mengomentari ucapan sahabat yang mulia ini. Dia mengatakan, hadza ya ikhwani as-siddiqul akbar. Wahai saudara-saudaraku, inilah Abu Bakar As-Siddiq, ahli surga radhiyallahu ta'ala anhu, yatakhawafu ala nafsi minaz-zaik. Dia betul-betul khawatir, takut dirinya akan tersesat, in huwa khalafa syai'an min amri nabihi. Dia khawatir akan tersesat kalau beliau menyelisih sesuatu dari perintah Nabi, dari ajaran Nabi.
Famadza asa yakuna min zamanin adha ahlahu yastahzi'una bi nabiyyihim wa bi awamirihi. Ya kan? Lalu bagaimana kiranya dengan zaman adha ahlahu yastahzi'una bi nabiyyihim wa bi awamirihi? Bagaimana lagi kiranya dengan satu zaman yang orang-orang di zaman tersebut mereka itu bahkan menghina sunnah-sunnah nabinya, menghina, mengolok-olok, merendahkan nabi mereka, menghina, merendahkan, mengolok-olok ajaran nabi mereka. Wa yatabahawna bimukhalafatihi wa yaskharuna bi sunnati, dan mereka bahkan bangga dengan menyelisih dan merendahkan sunnah nabinya. Abu Bakar khawatir akan tersesat kalau meninggalkan satu perintah ajaran Nabi. Gimana dengan zaman kita? Sebagian kaum muslim malah bangga dengan menyelisih ajaran nabinya. Orang Islam bangga menyelisih ajaran nabinya, waliyadzubillah. Ya kan? Dan zaman itu kayaknya ada di hadapan kita. Ya kan? Orang bangga menyelisih sunnah ajaran nabinya. Bahkan sebagian waliyadzubillah merendahkan, berani merendahkan, mengolok-olok ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memerintahkan memanjangkan lihyah? Siapa yang memerintahkan memanjangkan jenggot? Itu Rasulullah SAW. Itu sunnah Nabi, maknanya ajaran Nabi. Ya kan? Kalau dilihat dari hukum fikihnya, kebanyakan ulama mengatakan wajib memanjangkan lihyah karena diperintah Nabi. Ya kan? Rapikan kumis, biarkan jenggot, kata Nabi. Arhul liha wa jazus syawarib. Arhu, biarkan. Bisa biarkan, ya panjang ya biar panjang. Itu satu pendapat, ditinjau dari hukum fikih, wajib memanjangkan jenggot, kan demikian. Tapi lihat sebagian orang bahkan mengolok-olok ajaran Nabi, merendahkan ajaran Nabi. Orang itu jenggotnya semakin panjang, semakin goblok, katanya. Ini ucapan yang kufur, ucapan yang kufur. Ya kan? Menghina sunnahnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memerintahkan meninggikan kain di atas mata kaki? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum ya hadisnya banyak, kan demikian. Siapa yang memerintahkan meninggikan kain di atas mata kaki? Rasulullah. Jangan menghina orang yang mengamalkan sunnah tersebut. Wah, kebanjiran, katanya. Waliyadzubillah. Ada lagi itu, apa itu mah dibikin singkatan, RCTI katanya. Rombongan Celana Tinggi Indonesia, katanya. Orang ajar sekali terhadap sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Mengolok-olok, menghina, merendahkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sahabat Abu Bakar takut akan tersesat kalau meninggalkan satu perintah Nabi, satu ajaran Nabi, bagaimana dengan zaman ini yang penduduknya yang sebagian atau kebanyakan bahkan ya kan sebagian dari mereka berani merendahkan sunnahnya Rasulullah SAW. Kata Imam Abu Bakar Ibnu Battah. Lalu beliau mengatakan nas'alullaha ismatan minaz zalal wa najatan min su'il amal. Kita memohon kepada Allah terjaga dari ketersesatan, ketergelinciran. Kita memohon kepada Allah keselamatan dari su'ul amal, dari perbuatan yang buruk. Nah, dan masih banyak ucapan para sahabat ya, antara kami Ibnu Abbas dan yang lainnya. Kita tambah sedikit, kita bacakan beberapa kenyataan, ya kan? Beberapa kejadian yang betul-betul terjadi. Ada di antara beberapa orang yang menyelisih sunnahnya Nabi, menentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mendapatkan azab, mendapatkan siksa langsung di dunia ini. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya kan, dari sahabat Salamah ibnu Aqwa, beliau menceritakan
anna abahu haddatsahu anna rajulan akala 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimali. Ayah dari sahabat Salam Ibn Aqwa mengisahkan ada seseorang makan di dekat Nabi dengan tangan kirinya. Faqala kul bi yaminik. Kata Nabi, makanlah engkau dengan tangan kanan. Kata orang tersebut, la astati. Aku enggak bisa wahai Nabi. Ya kan? Makan dengan tangan kiri. Ditegur Nabi, makanlah dengan tangan kananmu. Dengan sombong dia menjawab, enggak bisa wahai Nabi. Ya kan? Dia menjawab atau menyangkal ucapan Nabi dengan la astati, aku enggak mampu karena sombongnya. Qal lastata'ta. Nabi mengatakan engkau tidak akan pernah mampu makan dengan tangan kanan, ma mana'u illal kibr. Tidak ada yang menghalangimu makan dengan tangan kanan melainkan kesombongan, yakni menolak, mengingkari perintah Nabi. Kan? Engkau tidak akan mampu, kata Nabi. Al-fama rafa'a ila fi, maka seketika itu juga tangan kanannya enggak mampu mengangkat makanan ke mulutnya. Kepleh sawat. Yes. Ya kan? Ini hukuman langsung bagi orang yang menentang ajaran Nabi. Ya kan? Oh, diperintah Nabi makan kamu dengan tangan kanan, kamu malah bantah. Saya enggak bisa ya Nabi karena sombong. Sawat langsung itu. Tangan kanannya enggak bisa mengangkat makanan ke mulutnya. Makan. Itu pelajaran. Ada lagi hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kan ada larangan minum dari fisiqa. Minum dari mulut kendi atau mulut ceret. Jadi ini ceret, cucuknya yang untuk menuangkan ke gelas, ya kan? Itu harusnya dituang dulu ke gelas baru diminum. Ada larangan dari Nabi. Nabi melarang minum dari cucuk kendi itu, ceret itu. Kalau ini sebenarnya dipermasalahkan ini. Apakah ini termasuk fisika atau dihukumi sebagai gelas? Kalau dihukumi gelas nggak mengapa, langsung minum dari ini. Ya kan? Aqua gelas atau aqua atau apa botol ini dihukumi seperti tempat gelas ini. Kalau hukumnya seperti fisika, cucuk kendi itu, cucuk ceret, nggak boleh minum langsung, kan demikian. Ini khilaf. Yang jelas kalau cucuk kendi nggak boleh langsung begini kan, harus dituang dulu. Itu ada larangannya. Ada larangannya. Hadisnya Bukhari demikian. Rasulullah melarang Nabi SAW ayashraba min fisiqa. Abu Ayyub berkata, ada orang yang mengisahkan kepadaku, ada seseorang minum langsung dari bejana, dari mulut kendi atau teko tersebut. Ya kan? Diingatkan. Tapi ia menentang. Enggak boleh. Ya kan? Enggak boleh minum dari cucuk kendi, tapi dia ngeyel, menentang. Tiba-tiba apa? Yang keluar dari teko tersebut bukan air, tapi malah ada ular yang keluar dari dalam bejana tersebut. Ini hukuman langsung ya bagi orang yang menentang sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Larangan sombong. Larangan sombong. Menentang, malah ada nekat orang yang sombong. Dalam satu riwayat dikisahkan, riwayat ini riwayat Imam Muslim, ya kan? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah qala bainama rajulun yatabakhtaru yamshi fi burdaihi qad ajabathu nafsuhu fa qasafa Allah bil ardh wa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Ada orang pakai baju yang bagus, dia akhirnya sombong, berjalan dengan sombong, gelelang-geleleng ya kan, gelila-gelilu karena orang kaya sombong. Ya kan? Menentang ajaran Nabi, tidak boleh sombong, harus tawadhu. Akhirnya apa? Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi, wa huwa fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka dia meronta-ronta nanti sampai hari kiamat. Ada lagi yang menentang sunnah Nabi. Kalau bangun tidur, jangan langsung menyelupkan tangan ke bejana untuk wudu. Idza stayqadha ahadukum min naumi fala yaghmis yadahu bil ina hatta yaghsila thalathan. Dicuci dulu 3 kali baru boleh dicelupkan ke bejana.
fa innahu la yadri aina batat yadu, karena dia nggak tahu di mana tadi malam tangannya itu berada. Ada orang yang ngeyel, saya tahu tangan saya di mana, tangan saya berada di tempat tidur. Besok harinya bangun tidur, tangannya sudah masuk ke duburnya. Bangun-bangun tahu-tahu tangannya masuk ke duburnya, bayangkan. Itu hukuman bagi orang yang menentang sunnahnya Nabi. Terkadang langsung dihukum di dunia. Ada lagi yang aneh. Ada orang menerangkan tentang fadilah siwak. Tahu kan kayak siwak itu? Siwak. Yang untuk siwak itu. Ya kan? Kurang ajar sekali dia. Ya kan? Dia ambil siwak bukan untuk membersihkan mulut. Saya akan bersihkan dubur saya dengan siwak ini. Kurang ajar sekali kan dia. Akhirnya setelah itu duburnya sakit, perutnya sakit berbulan-bulan. Sakit terus nggak sembuh-sembuh. Satu hari dia BAB keluar hewan yang aneh. Hewannya itu kepalanya kayak ikan, dubur pantatnya kayak kelinci. Hewan tersebut udah lemas, berteriak 3 kali lalu mati. Disaksikan orang banyak. Setelah itu, ya kan, selang 3 hari terus kesakitan, terus selama berbulan-bulan kesakitan perutnya, duburnya. Setelah binatang itu keluar dari duburnya, orang tersebut semakin parah. Ya kan, dia mengatakan, hewan ini yang merusak lambungku dan perutku, akhirnya dia juga ikut mati. Mati mengenaskan. Gara-gara apa? Menghina ajaran Nabi. Menghina sunnahnya Nabi. Sunnahnya siwak, antum tahu, antum baca dalam buku fikih itu banyak, ya kan? Bersiwak dengan kayu arok, kayu siwak itu. Malah dia hina. Siwaknya mau untuk bersihin dubur dia, waliyadzubillah. Akhirnya kena azab seperti itu. Ala kulli hal, seorang muslim wajib mengagungkan, memuliakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang meremehkan, bahkan merendahkan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Allah akan berikan hukuman kepada orang-orang tersebut. Wallahu ta'ala alam bishawab. Sedikit yang kita sampaikan mudah-mudahan berfaedah. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.